Bab 184. Pertarungan sengit peringkat 5. Ti Sueleng, mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Fang Yuan mengenali suara itu, merasa terkejut. Suara nyaring ini bergema di atas kolam darah, menyebabkan gelombang kuat terbentuk. Ini, Gu, suara surga bumi luar biasa? Fang Yuan mengertakkan gigi. Saat suara keras itu melukai gendang telinganya, dia merasakan seluruh otaknya berdengung. Gu, suara surga bumi luar biasa, Gu peringkat 5, berasal dari Gu tipe suara. Setelah diaktifkan, itu bisa membentuk serangan gelombang suara yang memiliki jangkauan luas, milik Gu tipe penyerang area, efek yang sangat kuat. Suara yang didengar Fang Yuan sekarang, hanya suara penyelidikan Ti Sueleng, dia hanya sedikit berteriak dan tidak mengaktifkan sepenuhnya Gu-nya. Intensitas ini seperti Fang Yuan menggunakan Gu sinar bulan untuk membuka batu emas ungu, itu adalah jenis kontrol mendalam dari cacing Gu-nya. Tentu saja, suara surga bumi luar biasa juga memiliki kelemahannya. Jika digunakan dalam waktu lama, itu akan menyebabkan ketegangan hebat pada tenggorokan dan pita suara Gu Master. Setelah batasnya terlampaui, Master Gu akan menjadi sepenuhnya bisu, kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Bam! Ledakan keras terjadi ketika darah dan air beterbangan di mana-mana. Setengah bagian atas tubuh ular piton besar muncul dalam visi Fang Yuan. Piton sungai darah. Iris Fang Yuan menyusut ketika dia melihat ular piton dengan sisik merah darah cerah, dengan kepalanya seukuran gajah, alisnya warna merah emas dengan bilah paku tulang yang tajam, menunjukkan aura galak dan gila sepenuhnya. Piton sungai darah. Aku ingat bahwa dalam sejarah klan Gu Yue, setelah pemimpin klan generasi pertama menciptakan desa, seekor piton sungai darah muncul dan merupakan ancaman besar bagi desa. Legenda mengatakan gen pertama yang membunuhnya, tetapi jangan bilang padaku. Pikiran Fang Yuan bergerak memikirkan sesuatu. Piton sungai darah itu sangat besar, kepala ular tinggi di udara, iris ungu menatap langsung ke Fang Yuan dengan dua tatapan tanpa ampun. Itu memiliki sifat yang kejam, tidak dapat ditembus dan diberi darah. Bahkan jika aura jangkrik musim gugur musim semi mencoba menekannya, itu hanya akan membuatnya menjadi lebih hiruk pikuk. Di antara cacing Gu peringkat 5, itu adalah salah satu yang paling sulit untuk disempurnakan. Tapi setelah piton sungai darah memandang Fang Yuan di dinding, ia mengangkat kepalanya lebih tinggi dan berbalik ke arah atas gua. Di bagian atas gua, ada bayangan kecil lainnya melayang turun dari salah satu lubang di langit-langit. Dia mengenakan topeng perunggu, tangannya di belakang, tatapannya dingin dan tenang. Meskipun dibandingkan dengan piton sungai darah, ia kecil seperti semut, tetapi aura yang mengesankan datang dari tubuhnya menyebabkan tekanan besar untuk memancarkan darinya ke segala arah, seperti makhluk surga yang turun ke bumi. Gu benar. Gu tipe pikiran yang hanya bisa dijalankan oleh seseorang yang menegakkan keadilan. Orang-orang yang jahat atau memiliki pikiran dan aspirasi yang lemah, sering takut setengah mati di bawah pengaruh Gu benar, takut segalanya karena mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Semangat perang mereka berkurang dalam pertempuran dan menyebabkan mereka merasa tidak mampu mengalahkan Ti Sueleng, dengan demikian mereka akan pingsan tanpa pertempuran. Pekik-pekik. Di bawah tekanan kebenaran, Gu kelelawar darah sayap pisau panik dan hanya bisa menjerit nyaring saat tekanan kuat menekan tubuh mereka. Sayap mereka hanya bisa terus mengepak saat mereka berjuang untuk tetap di udara, melayang ke atas dan ke bawah. Mereka hampir tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi peduli tentang Fang Yuan. Bahkan ular piton sungai darah yang ganas itu sedikit menundukkan kepalanya, merasakan kehadiran tertinggi Ti Sueleng. Sungguh Gu benar, Gu jalan lurus. Fang Yuan memanjat di dinding, menyeringai. Penindasan dari Gu benar ini tidak berpengaruh padanya. Hanya mereka yang pikirannya lemah yang bisa dilemahkan. Dia adalah penguasa iblis tertinggi, pikirannya kuat seperti baja, bagaimana tekanan ilusi ini membuatnya takut? Kekebalan Fang Yuan menyebabkan Ti Sueleng berteriak kaget, merasa sangat terkejut. Gu benar telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia sangat yakin tentang efek Gu. Efek Gu benar-benar bervariasi. Itu menyerang pikiran secara langsung, kadang-kadang memiliki efek yang hebat sementara yang lain tidak memiliki efek. Tetapi saat-saat di mana itu tidak berhasil, hampir tidak ada. Bahkan orang benar merasakan penindasan yang kuat di hati mereka. Bagaimanapun, faksi mereka tidak menentukan kebaikan dan kejahatan seseorang, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Ti Sueleng tahu banyak tentang kejahatan Fang Yuan. Pertama kali mereka bertemu, dia sudah menanamkan Gu pada Fang Yuan, menggunakannya untuk melacak keberadaannya. Setelah itu, Ti Sueleng samar-samar bisa melihat perubahan di lingkungan tempat Fang Yuan pergi. Mereka yang melakukan dosa besar di bawah Gu benar pasti akan goyah. Tapi Ti Sueleng juga bertemu dengan sejumlah besar Master Gu Iblis yang tidak terpengaruh oleh aura lurus. Hanya ada satu tipe orang yang tidak akan terpengaruh oleh Gu benar bahkan setelah melakukan dosa. Ini adalah orang-orang dengan sifat iblis yang nyata di bagian terdalam hati mereka.
Mereka gila dan bersikeras tidak memperlakukan dosa-dosa mereka sebagai dosa, tapi menganggapnya sebagai hal yang wajar. Berpikir bahwa Fang Yuan ini memiliki sifat iblis yang kuat. Aku akan menyingkirkan iblis besar ini dulu. Jika Fang Yuan berhasil selamat, aku akan datang dan menghabisinya nanti. Ti Sueleng membenci kejahatan dengan hasrat yang membara. Dengan mendengus dingin, dia berbalik ke arah piton sungai darah. Begitu dia muncul, dia dikunci oleh piton sungai darah ini. Selama dia terganggu dalam membunuh Fang Yuan, dia akan mengungkapkan kelemahan. Ti Sueleng memiliki cedera parah pada dirinya, dan pada saat yang sama mungkin ada musuh yang kuat yang tersembunyi di latar belakang dan mengamatinya. Karena itu, dia tidak berani kehilangan fokus. Dia menatap piton sungai darah ini sejenak sebelum melihat lebih jauh ke kolam darah. Belum lama ini, dia menerima surat misterius. Di dalam ada bukti nyata bahwa desa Guyue terjadi musibah berdarah. Surat ini dipegang oleh bangau bermahkota merah yang datang dari langit dengan sumber yang dipertanyakan. Tapi Ti Sueleng lebih suka percaya daripada melewatkannya. Lagi pula, bencana darah itu tidak biasa, ia tidak bisa menganggapnya enteng. Jika dia kehilangan fokus, itu akan meluas dan menyebar seperti wabah yang merugikan dunia. Metode terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menghilangkan sumber sebelum menjadi kekuatan yang kuat. Secara kebetulan, dia sudah memiliki permintaan lain. Jia Fu membayar biaya tinggi untuk memintanya menyelidiki kematian Jia Jinseng. Ti Sueleng dengan demikian membawa putrinya dan bergegas ke Gunung Qingmao. Dia memerintahkan putrinya untuk menyelidiki kasus Jia Jinseng. Itu untuk memelihara dan melatih tiruonan, tetapi juga bertindak sebagai ikan haring merah, mengulur waktu dan bersembunyi di latar belakang menyelidiki masalah ini. Pertama kali ketika dia bertemu Fang Yuan, dia menanamkan Gu yang masuk akal padanya. Meskipun itu hanya karena kemauan, dia melakukannya karena akumulasi pengalaman dan instingnya. Gu yang masuk akal tidak berbentuk dan tidak berwarna, seperti stempel. Dia telah menanamkan lebih dari puluhan, tetapi yang berhasil hanyalah yang pertama yang dia tanam. Generasi pertama Gu Yue, saya tahu kamu tidak mati. Kamu bersembunyi selama hampir 1000 tahun merencanakan skema ini, tetapi sayangnya, semuanya sia-sia. Ti Sueleng membuka mulutnya, menyebabkan udara bergetar. Tapi tidak ada perubahan pada kolam darah. Alih-alih, piton sungai darah membuka mulutnya, berteriak dengan marah. Itu menjadi ganas, tidak bisa ditekan. Gu benar memicu keganasannya. Bam! Itu meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba tubuh piton naik dengan gelombang darah, membawa niat membunuh yang merobek langit menerkam ke arah Ti Sueleng yang berada di udara. Ti Sueleng sudah waspada terhadap piton sungai darah, dan dia cepat-cepat bergerak menghindari gigitan piton sungai darah. Tubuh ular piton itu terlalu panjang, dan momentumnya terlalu kuat. Itu akhirnya menabrak sampai ke langit-langit gua. Ledakan keras terjadi ketika sebagian langit-langit runtuh, dan puing-puing dalam jumlah besar jatuh dan menyebabkan banyak keributan dalam gelombang danau darah. Generasi pertama Gu Yue, kamu pikir kamu aman hanya dengan piton sungai darah yang melindungi kamu? Kamu mungkin juga akan muncul sekarang, Ti Sueleng mencibir. Dia bergerak di udara, dan serangan piton sungai darah itu seperti hujan lembut yang menghujamnya. Piton sungai darah itu menyerang dengan ganas, semakin sibuk saat terus meleset. Itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mampu menampilkan semuanya dan menyebabkan kerusakan hebat. Seluruh ruang bergetar dari kekuatannya seperti gempa bumi, dan danau darah mulai menimbulkan riak yang kuat. Persetan. Fang Yuan terperangkap dalam baku tembak, dan saat tanah merah melunak, pijakannya telah hancur. Dia hanya bisa menggunakan lipan emas gergaji serta gu sayap guntur untuk bergerak di sepanjang dinding. Sementara itu puing-puing batu jatuh seperti hujan. Seperti yang dia duga, gu sayap guntur benar-benar dalam kondisi yang buruk, sangat lemah dan lesu, tidak bisa memberinya banyak dorongan dalam kecepatan. Tapi yang aneh adalah, gu sayap guntur mengambil esensi purba yang lebih rendah dan lebih sedikit dari Fang Yuan. Selama periode di mana Fang Yuan bergerak, itu mulai menyerap esensi purba dari udara sekitarnya untuk mengisi sendiri. Pada awalnya, situasi ini tidak biasa dan terjadi dalam waktu singkat. Saat Fang Yuan terus mengelak, dia tidak memperhatikan pada awalnya. Namun akhirnya, intervalnya semakin pendek dan durasinya diperpanjang. Pada saat yang sama, gu sayap guntur menjadi semakin lemah. Aku mengerti, itu adalah gu darah kacau. Pikiran Fang Yuan bersinar dengan inspirasi. Hanya ketika dipengaruhi oleh gu darah kacau akan situasi seperti itu terjadi. Celempung. Fang Yuan melakukan upaya 100%, tetapi akhirnya masih jatuh ke dalam danau darah. Piton sungai darah mengamuk di mana-mana, menggunakan ekornya yang tebal untuk menyapu tempat itu, menyebabkan puing-puing besar jatuh seperti hujan. Fang Yuan mengaktifkan gu kanopi langit menutupi dirinya dengan baju besi putih. Dia pandai berenang. Dalam kehidupan sebelumnya ia telah tinggal di Laut Timur untuk waktu yang lama, sehingga ia memiliki pengalaman yang cukup.
Batu-batu berjatuhan sebesar rumah dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Terkadang dia berenang di bawah air, tenggelam ke dalam danau menggunakan air untuk mengurangi dampak benturan bebatuan yang berjatuhan. Tetapi untuk bagian yang lebih kecil, beberapa seukuran kepalan tangan sementara yang lain seperti batu asah dan dia tidak bisa menghindari semuanya. Pelindung cahaya putih kokoh seperti monolit tapi itu tidak bisa menangani dampak penuh dari batu, menyebabkan dia merasa sakit ketika mereka menabrak pelindungnya. Pada saat yang sama, esensi purbanya juga menurun dengan setiap benturan yang dialami. Untungnya, kekuatan Gu benar berada di sekitar daerah itu, menyebabkan kelompok Gu kelelawar darah terbang di sekitar secara acak tidak menemukan masalah dengan Fang Yuan. Tapi ekspresi Fang Yuan serius. Gu sayap guntur setengah lumpuh setelah terinfeksi oleh Gu darah kacau, dan tanpa Gu khusus untuk membersihkannya, itu akan segera berubah menjadi genangan air darah, berubah menjadi sumber polusi baru. Bagaimana bisa terinfeksi oleh Gu darah kacau? Fang Yuan mempertimbangkan kejadian sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan dalam air darah ini, ada Gu darah kacau. Gu sayap guntur terus melemah dan mulai menjadi tidak terkendali. Untungnya dia mengaktifkan armor cahaya putih tepat waktu, jika Gu darah kacau masuk ke tubuhnya dan memasuki bukaannya, akan mengakibatkan sebagian besar cacing Gu miliknya akan rusak. Tetapi jika esensi purbanya dikeluarkan atau jika pelindung ini rusak, konsekuensinya akan lebih parah. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Fang Yuan mengertakkan giginya, mencoba mencari jalan keluar dari sekitarnya saat dia berenang. Sejumlah besar tanah merah di dinding gunung runtuh dari pertempuran. Langit-langit gua juga hancur tak bisa dikenali. Tisweleng melayang di udara, melibatkan piton sungai darah dalam pertempuran. Pertarungan peringkat 5 bukanlah sesuatu yang bisa diganggu Fang Yuan. Semakin banyak Master Gu maju, semakin besar perbedaan dalam kekuatan pertempuran. Mungkin dengan sapuan ekor piton sungai darah, itu bisa mematahkan pelindung baju besi ringan dan menyebabkan Gu kanopi langit terluka parah, mematahkan semua tulang Fang Yuan dalam proses itu. Mungkin dengan lambaian tangan Tisweleng, itu bisa membuat Fang Yuan jatuh ke jalan buntu. Situasi sekarang seperti dua gajah raksasa yang bertarung, sementara Fang Yuan adalah seperti kucing lokal. Meskipun dia memiliki cakar kecil, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tunggu, pintu masuk gua.